Selamat pagi para siswa, apa kabar? Senang sekali Bu Ayu hari ini masih bisa bertemu lagi dengan para siswa. Tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kehidupan masyarakat masa prasejarah. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa masyarakat prasejarah itu masyarakat yang jadul, masyarakat yang hidup dengan keterbatasan, mereka tidak punya fasilitas dan sebagainya. Apakah seperti itu? Tidak seperti kita yang punya banyak fasilitas dengan segala kemudahan dan sebagainya. Karena apa? Karena untuk mempelajari masyarakat prasejarah kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, kita tidak bisa bertemu langsung dengan mereka. Kita hanya belajar dari peralatan yang mereka tinggalkan. Kehidupan masyarakat prasejarah itu untuk memudahkan pembahasannya akan kita bagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah masa berburu dan meramu tingkat awal. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan masa berburu, meramu tingkat lanjut, dan bercocok tanam serta perundagian. Nah, pada masa berburu dan meramu tingkat awal ini, kehidupan masyarakatnya memang masih sederhana. Mereka tinggal berpindah-pindah, yang dikenal dengan istilah nomaden. Perpindahan mereka tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk memenuhi kebutuhan makannya. Karena mereka memenuhi kebutuhan makannya itu dari apa yang tersedia dari alam. Atau hidup mereka amat sangat bergantung pada alam. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan makan yang bergantung pada alam itu dikenal dengan istilah food gathering. Atau bahasa lainnya berburu dan mengumpulkan makanan. Apa yang ada di alam bisa berupa tumbuhan atau juga bisa berupa binatang. Yang menarik pada masa ini mereka sudah mengenal pembagian kerja. Untuk laki-laki mereka tinggal atau bekerja dengan berburu. Sementara para wanitanya tinggal di sekitar rumah. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, mereka mengenal dua kebudayaan disesuaikan dengan nama tempat ditemukannya kebudayaan itu, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandung. Peralatan yang ditemukan pada masa kebudayaan di dua kebudayaan ini sangat bergantung atau sangat sederhana karena digunakan untuk pemenuhan kebutuhan makan. Seperti di kebudayaan Pacitan ditemukan alat yang dikenal dengan kapak penetak, kapak perimbas, chopper, chopping. Itu alat batu yang belum diasah, masih seadanya. Kalau bahasa kita ya alat-alat yang belum, masih sangat kasar. Ada juga alat serpih atau alat yang dikenal dengan flake. Itu adalah bahannya terbuat dari batu yang ada bagian yang runcing. Biasanya itu untuk menguliti binatang maupun juga untuk menguliti buah-buahan. Kemudian ada kebudayaan Ngandung. Nah, kebudayaan Ngandung itu lebih komplit peralatannya. Selain alat batu, ada juga alat tulang maupun juga mata panah. Dilanjutkan dengan kehidupan pada masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Nah, kehidupan masa berburu dan meramu tingkat lanjut ini sebenarnya seperti masa peralihan, atau kalau mungkin dalam bahasa kita di sekolah intermezzo ya, saat istirahat begitu. Jadi antara peralihan antara berburu meramu tingkat awal dan masa bercocok tanam. Sehingga di sini mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada alam, tapi juga tidak bisa lepas sama sekali dengan alam. Istilahnya semi nomaden. Semi nomaden berarti mereka berpindah-pindah
Tetapi perpindahan waktunya itu tidak secepat pada masa berburu dan meramu tingkat awal. Kemudian kebudayaan mereka sudah maju. Mereka sudah mengenal, nanti kaitannya dengan yat warna. Mereka sudah mengenal lukisan di dinding gua. Mereka sudah memiliki kepercayaan pada kekuatan magis. Bahkan ada yang menyebutkan mereka sudah mulai mengenal api dan sebagainya. Tapi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, mereka juga sudah disebutkan mulai bercocok tanam. Bagaimana caranya mereka mulai bercocok tanam? Bercocok tanamnya itu secara kebetulan, secara tidak sengaja maksudnya. Mereka yang selama ini tinggal di gua-gua, kemudian tahu ternyata tumbuhan atau bahan makanan yang selama ini mereka ambil dari alam itu ternyata bisa dibudidayakan. Nah, perkembangan kebudayaan atau majunya kebudayaan dari masa berburu dan meramu tingkat lanjut itu dapat kita lihat dari perkembangan kebudayaannya, yaitu Kejoken Modinger dan Abris Sosrut. Kalau Kejoken Modinger itu peralatannya berupa sampah dapur. Ini yang menunjukkan kehidupan mereka sifatnya semi nomaden. Kejoken Modinger itu berupa bukit kulit kerang yang ditemukan di pantai timur Sumatera. Merupakan bukit kulit kerang karena masyarakat di sana tinggal dalam waktu yang cukup lama sehingga mereka bisa atau meninggalkan sisa berupa sampah yang merupakan bukit kerang. Kemudian gua tempat tinggal manusia purba disebut dengan istilah Abris Sosrut. Mereka sudah semi nomaden karena tempat tinggal mereka sudah semi permanen, yaitu mereka bertempat tinggal di gua-gua. Selanjutnya masa bercocok tanam. Ini merupakan antiklimaks dari kehidupan masa manusia purba. Kalau dalam bahasa kita mungkin ini puncak karir keberhasilan yang dicapai oleh dalam siklus kehidupan manusia. Ciri-ciri kehidupannya pada masa bercocok tanam ini, mereka sudah sedenter. Sedenter itu artinya mereka sudah menetap. Mengapa mereka bisa menetap? Karena mereka sudah bisa mengusahakan sendiri pemenuhan kebutuhan makannya melalui bercocok tanam. Sehingga mereka sudah tidak perlu berpindah-pindah. Sekalipun mereka juga masih tetap berburu untuk pemenuhan kebutuhan makan, terutama untuk pemenuhan kebutuhan protein hewaninya. Kemudian mereka juga sudah mulai memelihara hewan ternak seperti anjing. Kemudian mereka juga sudah mengenal kepercayaan. Ada animisme, percaya pada benda-benda tertentu, percaya pada roh nenek moyang. Kemudian dinamisme, percaya pada benda-benda tertentu yang memiliki kekuatan gaib. Bahkan ada yang menyebut ada totemisme, percaya pada hewan tertentu yang dianggap sebagai hewan yang suci. Kemudian dalam kehidupan sosial mereka juga sudah mengenal gotong royong. Gotong royong itu melakukan pekerjaan secara bersama, baik kaitannya dengan pekerjaan di pertanian, kemudian pekerjaan mengerjakan rumah, karena pada masa bercocok tanam ini masyarakat sudah tinggal di rumah panggung. Budaya gotong royong ini yang sudah ada pada masa-masa prasejarah masih kental, terasa dalam masyarakat, terutama di dalam masyarakat pedesaan. Ada budaya wiwit, kemudian ada merti, dusun, dan sebagainya. Itu budaya-budaya gotong royong yang masih dipelihara oleh masyarakat. Kemudian karena ciri utama, aktivitas utama dari masyarakat masa bercocok tanam itu adalah pertanian, maka peralatannya juga
tidak jauh dari peralatan untuk pertanian. Peralatannya berupa kapak persegi dan kapak lonjong. Yang ini merupakan peralatan utama untuk kebutuhan pertanian. Kemudian pada masa pertanian atau pada masa bercocok tanam ini akan dilanjutkan oleh satu masa yang dikenal dengan masa megalitikum. Masa megalitikum itu adalah masa di mana masyarakat sudah mengenal pembuatan alat yang didasarkan pada batu-batu besar. Fungsi peralatan ini terutama untuk penguburan dan pemujaan. Jadi kalau dalam tataran kehidupan manusia, mungkin mereka sudah berpaling pada dunia atau mereka sudah mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Mungkin kisaran usia di atas 50 lah, 50-60 itu bagaimana masyarakat sudah tidak sepenuhnya memikirkan kepentingan dunia atau tidak mementingkan kepentingan sekedar untuk kebutuhan makan. Jadi sebenarnya mempelajari tentang kehidupan masa prasejarah itu akan terasa sekali bagaimana progres atau bagaimana grafik proses kehidupan mereka yang meningkat dari satu fase ke fase berikutnya. Nah, peralatan-peralatan dari kehidupan masa megalitikum itu dikenal dengan peralatan untuk penguburan dan pemujaan. Peralatan untuk penguburan misalnya, ada kubur batu yang dibuat dari lempeng-lempeng batu. Yang kalau sekarang oleh masyarakat kita diadopsi membuat dari lempeng-lempeng semen. Jadi ada 4 bagian di tanah penguburan itu dikasih 4 lempeng semen begitu sekarang kalau yang banyak di masyarakat. Kemudian nanti di atas ada tutupnya. Itu sebenarnya mengadopsi dari kubur batu masa zaman megalitikum. Kemudian ada alat namanya sarkofagus. Sarkofagus itu kubur batu bentuknya lesung yang ada tutupnya. Kemudian ada pandusa. Pandusa itu seperti dolmen meja batu tapi di bawahnya dipakai untuk meletakkan jenazah. Waruga. Waruga itu kubur batu tapi dalam bentuk kubus. Ada tempayan kubur. Nah, tempayan kubur itu banyak terbuat dari tanah liat yang dipakai untuk meletakkan jenazah tapi dalam posisi ditekuk. Dan ini lazim untuk masyarakat masa prasejarah. Kemudian untuk pemujaan ada peralatan berupa menhir, ada punden perundak. Menhir itu tugu batu untuk pemujaan. Punden perundak itu tempat pemujaan yang bertingkat-tingkat, bertrap-trap begitu. Kemudian arca batu itu simbolik dari nenek moyang. Kemudian yang padulmen, meja batu untuk meletakkan sesaji. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa megalitikum itu masyarakat juga masih tetap melakukan aktivitas bercocok tanam. Kemudian ciri kehidupan masa prasejarah zaman perundagian. Nah, yang kelima atau yang keempat yang besar dikenal dengan zaman logam. Pada masa zaman logam ini dibanding dengan masa-masa berikutnya yang nuansanya yang kental adalah disebut dengan zaman perundagian. Undagi itu keahlian khusus. Sehingga zaman perundagian itu berarti masyarakat yang sudah memiliki keahlian atau masyarakatnya melakukan pekerjaannya berdasar keahlian. Seperti tadi dalam masa megalitikum
mereka membuat peralatan dari batu besar, maka tidak semua orang bisa melakukan aktivitas itu. Nah, pada masa perundagian ini ada lagi ciri yang utama dari mereka adalah mereka sudah mengenal teknik mengolah logam. Kemudian mereka masih melakukan aktivitas di bidang pertanian. Kehidupan mereka sudah sedenter, menetap di perkampungan. Kemudian mengenal kepala suku atau yang dikenal dengan primus inter pares sebagaimana masa zaman bercocok tanam, dan pembagian kerja yang berdasar dengan keahlian sesuai dengan keahliannya, apakah mereka di bidang pengolahan batu atau pengolahan logam. Nah, untuk kaitannya dengan teknik pengolahan logam ini dibedakan menjadi dua, bivalve dan Agirberdo. Bivalve itu cetakannya 2 buah ditangkupkan, makanya bi itu 2. Kemudian ada rongga di dalamnya, dimasukkan cairan logam. Sudah cairan logamnya dingin, cetakan itu dipisah. Cetakan bivalve atau jenis teknik pengolahan logam bivalve ini kalau sekarang mungkin diadopsi dalam pembuatan batako. Ada cetakannya 2, dimasukkan pasir dan sedikit campuran semen di dalamnya yang kemudian dicetak. Kemudian sudah mengeras, dilepaskan. Sehingga cetakan bivalve ini dipakai untuk pembuatan barang-barang yang dibuat untuk kebutuhan yang massal atau dalam jumlah yang banyak. Sementara ada lagi teknik Agirberdo. Agirberdo itu dibuat dulu tiruannya dari tanah liat. Kemudian dibaluri lilin dan dibakar. Nah, rongga bekas lilin tadi kemudian dimasukkan cairan logam. Nanti akan mendingin dan mengeras. Sesudah keras maka cetakannya dipecah. Sehingga teknik Agirberdo ini dipakai untuk membuat barang-barang yang sifatnya terbatas atau untuk kebutuhan khusus. Nanti di zaman logam ini ada alat namanya yang dikenal dengan candrasa. Dengan kebesaran suku yang tidak dimiliki oleh kebudayaan yang lain. Demikian para siswa, kaitannya dengan kehidupan pada masa prasejarah, kita kemudian bisa mendapatkan beberapa poin. Yang pertama bahwa kehidupan masyarakat prasejarah itu tidak sesederhana yang kita bayangkan atau tidak seminimalis yang kita pahami. Kehidupan mereka ternyata juga dinamis. Sekalipun pada awalnya mereka masih hidup dengan peralatan yang sederhana, kemudian sebatas untuk memenuhi kebutuhan makan, tapi seiring dengan perkembangan, mereka juga sudah mengenal teknologi yang tidak kalah hebatnya atau tidak kalah tingkat kesulitannya yang dialami oleh masyarakat zaman sekarang. Sehingga kita bisa belajar dari kehidupan pada masa prasejarah ini bahwa yang penting adalah semangat untuk menjalani kehidupan, semangat untuk meneruskan, dan untuk menjalani kehidupan dengan kita mau mencoba, mau melakukan hal-hal yang menurut kita terbaik. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh pantang menyerah. Apalagi pada masa pembelajaran pandemi COVID-19 di mana pembelajaran kita lakukan secara daring, maka kita harus tetap semangat. Memotivasi diri adalah kita belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Demikian para siswa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam pembelajaran di
bagian yang kedua kita akan menyampaikan nanti tentang corak kehidupan pada masa prasejarah.